Ya, lalu pondok pesantren mana saja yang terafiliasi dengan jaringan teroris? Untuk mengetahuinya, sudah bergabung bersama kami Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Safa dan seluruh pemirsa E-News. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, mengapa data 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi jaringan teroris tidak dibuka ke publik? Yang pertama, data tersebut adalah data intelijen yang sebenarnya menjadi konsumsi kami ya. Tetapi kalau ada yang sudah terpublish atau data tersebut sempat keluar, itu ambil hikmahnya untuk menjadi kewaspadaan kita bersama, bahwa bangsa kita memang harus selalu dibangun mewujudkan harmonisasi bangsa dan harus dibangun untuk terbebas dari segala bentuk radikalisme dan terorisme. Ya, kerugian seperti apa yang kira-kira akan ditimbulkan jika data tersebut dibuka ke publik? Karena ini membuat stigma buruk terhadap pondok pesantren di Indonesia. Kalau stigma buruk, tidak ada niatan kami BNPT sebagai lembaga yang di bawah pemerintahan ya, lembaga non kementerian di bawah presiden yang bertugas merumuskan atau membuat kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini prioritas kami adalah pencegahan. Jadi kita melihat data dari kementerian lembaga itu ada kisaran 27 sampai update data terakhir itu 32.000 pondok pesantren. Kalau 198 terindikasi atau diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme itu hanya sekitar 0,006 atau 0,007, artinya dalam 1000 pondok pesantren itu ada 6 atau 7 yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme, sehingga nggak ada niatan untuk menstigma tersebut. Justru kami di dalam soft approach ataupun penanggulangan dan pencegahan radikalisme terorisme merangkul pondok pesantren, melibatkan civil society moderat, melibatkan komunitas-komunitas pondok pesantren, ulama dan lain sebagainya. Ya, sejumlah ormas Islam mendesak agar data ini dibuka karena akhirnya ada sebagian masyarakat yang kemudian jadi takut begitu kepada pondok pesantren. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan para ormas Islam terkait temuan ini, Pak? Jadi kami di BNPT itu di dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme itu Kepala BNPT mencanangkan pentaholik ya, yaitu merangkul dan melibatkan secara aktif dan produktif 5 elemen bangsa. Yang pertama ya, yang pertama itu pemerintah, baik itu kementerian lembaga ataupun pemerintahan daerah. Yang kedua komunitas. Nah, komunitas di sini adalah komunitas pondok pesantren, civil society moderat, komunitas para ulama, dan kami membuat gugus tugas pemuka agama, baik yang tergabung di dalam LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, ataupun LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Termasuk kami juga merangkul dan melibatkan sivitas akademi, kemudian media, bahkan dunia usaha, baik yang tergabung di BUMN maupun swasta ya. Jadi kami selalu sebagaimana amanah undang-undang, proses pencegahan itu kan ada 3, yaitu kesiapsiagaan nasional, di mana kita melakukan vaksinasi ideologi terhadap mayoritas masyarakat bangsa Indonesia, terutama yang di pondok pesantren, untuk imun terhadap segala paparan radikalisme. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang terindikasi terafiliasi tadi, kita lakukan kontraradikalisasi, baik kontra narasi, kontra propaganda ataupun kontra ideologi. Dan tentunya kami sekali lagi melibatkan segenap ulama termasuk MUI ya, untuk bersama-sama melakukan reedukasi maupun rehabilitasi secara ideologi. Ya, pasca temuan ini apakah BNPT sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan upaya apa yang kemudian akan dilakukan untuk menumpas terorisme di lingkup pondok pesantren? Ya, selalu kita berkoordinasi dan berkolaborasi ya. Dan yang harus dicatat bahwa indikasi ataupun kriteria
dugaan afiliasi terhadap jaringan teror itu yang pertama adalah diduga ataupun secara ideologis pondok pesantren tersebut terafiliasi dengan ideologi jaringan terorisme. Yang kedua, secara ideologi maupun organisasi ya terafiliasi dengan jaringan terorisme. Karena perlu kita ketahui bahwa kelompok jaringan terorisme itu kan kelompok atau jaringan terlarang, tetapi mereka mengembangkan strategi yang namanya strategi takiyah dan tamkin. Strategi takiyah itu siasat menyembunyikan jati diri ataupun agenda ataupun propaganda agendanya. Kemudian tamkin itu strategi untuk menguasai wilayah, baik itu wilayah organisasi dengan membuat organisasi di atas permukaan atau resmi ataupun menginfiltrasi. Jadi menguasai wilayah maupun menguasai pengaruh ya. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah adanya oknum ya, para pengurus ataupun para santri yang terafiliasi dengan jaringan teror. Dan yang keempat tentunya ponpes tersebut terindikasi melakukan transaksi ataupun support logistik ataupun pendanaan ya terhadap jaringan teror. Jadi itu kriteria-kriterianya. Ya, BNPT juga menyebut selain pondok pesantren resmi ada juga pondok pesantren terselubung yang tidak seperti ponpes tetapi menebarkan ajaran radikalisme. Ini seperti apa maksudnya, Pak? Ya. Jadi yang terdata di kementerian lembaga, dalam hal ini Kementerian Agama itu kan data yang di dalam, kalau kita searching di Google itu kan ada sekitar 27.722, tapi updating hasil koordinasi dengan Kementerian Agama itu ada di kisaran 32 ribuan ya. Jadi ada yang memang beberapa yang belum terdata, tapi ada juga yang memang sudah terdata. Jadi terafiliasi di sini ada yang memang terafiliasi sebelumnya ya, yang sudah resmi tapi terafiliasi dengan jaringan teror. Ada yang memang bentukan daripada jaringan terorisme itu sendiri. Ya, jadi seperti contohnya misalnya begini, kayak MUI itu kan organisasi kredibel dan resmi nih, ya kan? Tetapi kemarin Densus 88 anti teror juga sempat menangkap ada oknum ya dari pengurus MUI yang terafiliasi atau bagian daripada jaringan teror, dalam ini Jamaah Islamiyah. Itu kan bukan berarti kita mengeneralisir atau menstigmatisasi MUI, tidak. Justru kami merangkul MUI untuk membersihkan daripada propaganda ataupun infiltrasi daripada jaringan terorisme itu sendiri, termasuk dalam hal ini pondok pesantren. Jadi sekali lagi ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Ya. Kemudian sebagai bentuk kewaspadaan, apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terjebak ke dalam suatu lingkup institusi pendidikan yang mengandung ajaran radikalisme di dalamnya, Pak? Ya. Kriteria pondok pesantren yang radikal itu yang pertama, di dalam pondok pesantren tersebut mengajarkan ideologi takfiri, yaitu yang mengkafirkan mereka yang berbeda, beda agama, beda paham, beda kelompok, bahkan sesama Islam pun dikafir-kafirkan. Yang kedua, mereka mengajarkan atau membangun paradigma intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan atau pluralitas. Kemudian mereka juga eksklusif terhadap perubahan ataupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mereka menanamkan kebencian atau membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan atau pemimpin yang sah dengan narasi-narasi hate speech, kemudian hoax, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Karena kan kelompok jaringan radikal ini kan sejatinya adalah kelompok ataupun gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama ya, mempolitisasi agama yang endingnya untuk mendirikan negara agama menurut versi mereka, mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional atau ideologi khilafah menurut versi mereka. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian selanjutnya bagaimana masyarakat kita? Masyarakat kita
harus bersatu bersama di dalam melawan segala ujaran kebencian, ujaran hate speech, hoax, provokasi dan adu domba, dan harus militan terutama di dunia maya untuk menggelorakan cinta tanah air, persatuan, perdamaian, membangun harmonisasi bangsa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.